Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau Abu Nawas adalah seorang penjaga Arab. Ia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi kadi setelah mendengar wasiat ayahnya. Dengan cara menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan, ia juga sering ditantang oleh Raja Harun al-Rashid maupun oleh teman-temannya dengan hal yang aneh, berisiko dan bahkan tak mungkin terjadi seperti memindahkan istana raja ke bukit, memantati raja dan lain-lainnya. Tak lama, Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi sebagai anak yatim di kota Ahvaz ataupun di Iran. Nama lengkap adalah Abu Ali Al-Hasan ibnu Hani Al-Hakami. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basrah ataupun ke Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab dan ilmu Al-Quran. Tak lama setelah belajar ilmu-ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah ibnu Habib al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang digunakannya. Dia juga pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Badui supaya ia dapat memperhalus serta memperdalam kesastraan bahasa Arabnya. Oleh karena itu, tak lama kemudian Abu Nawas terkenal sebagai seseorang sastrawan cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Puisi pujiannya yang berisi puji-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun al-Rashid, dan ia juga mengaitkan dirinya dengan keluarga Wazir Barmak yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akhirnya, dia pun dipercaya sebagai seorang kepercayaan oleh Khalifah Harun al-Rashid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Meski Abu Nawas pernah mendapatkan pendidikan agama, Abu Nawas di semasa mudanya adalah seorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan berpesta pera. Dia adalah seorang pemabuk berat. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang diciptakannya di saat masa mudanya. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Meski seorang pemabuk, kepiawaannya dalam menciptakan syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbuktinya, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Hingga pada suatu saat, ketika Abu Nawas membaca puisi tentang kafilah Bani Mudar, dia dihukum karena membuat khalifah murka karena isi puisi itu sangat menyinggung sang khalifah. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pogah, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang tobat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Perihal tahun kewafatannya, banyak pihak yang berbeda pendapat. Informasi yang berkaitan dengan kematiannya tidak pasti dan saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa tahun meninggal Abu Nawas terjadi pada tahun 806 Masehi. Di sisi lain, ada yang mengatakan ia meninggal pada tahun 813 Masehi.
Ada juga yang mengatakan Abu Nawas sebenarnya meninggal pada tahun 814 Masehi. Selisih 1 tahun dengan versi sebelumnya. Dia dimakamkan di Baghdad ataupun di Irak.